Dan itu sangat kompleks ya teman-teman ya. Bukan cuma negara, tapi banyak pihak yang terlibat. Selamat datang kembali buat teman-teman Neo Eximer, apa kabar? Salam sehat buat semuanya. Semoga selalu dilimpahkan rezekinya, dimudahkan urusannya ya teman-teman. Amin. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan kedua ini, saya ingin membahas ekspor itu apa sih, impor itu apa sih gitu ya. Mungkin di luaran sana sudah banyak berseliweran mengenai arti kata ekspor, arti kata impor gitu ya. Dan masing-masing dengan persepsinya sendiri. Kenapa saya bicara dengan persepsinya sendiri? Karena channel ini adalah untuk pemula ya teman-teman. Jadi saya harus jelaskan dari awal gitu. Jadi ekspor atau impor itu cuma nama ya teman-teman. Nama dari sebuah kegiatan pengiriman barang antar negara. Jadi bedanya itu. Dari Jakarta ke Surabaya, Jakarta Semarang, Semarang Jakarta, Semarang Surabaya, itu juga kegiatan pengiriman barang. Dari Jawa ke Sumatera, dari Jawa ke Kalimantan, dari Jawa ke Sulawesi, atau sebaliknya itu juga namanya kegiatan pengiriman barang, tapi inter island ya, atau antar pulau. Yang membedakan kenapa dinamakan ekspor dan impor karena itu antar negara. Karena antar negara, itu kan berarti memerlukan sebuah peraturan dari negaranya itu sendiri. Dan itu sangat kompleks ya teman-teman ya. Bukan cuma negara, tapi banyak pihak yang terlibat dalam proses, ekspor impor ini dari awal sampai akhir. Pihak-pihak itu yang pertama tadi sudah kita sebut yaitu negara, melalui bea cukainya, melalui kementerian-kementerian terkait. Yang kedua adalah shipper atau bisa juga dikatakan eksportir atau penjual barang atau pengirim barang. Lalu yang ketiga adalah consignee atau importir, atau pembeli barang, atau penerima barang. Lalu ada shipping line atau perusahaan pelayaran, ada juga airline, perusahaan penerbangan, freight forwarder yaitu keagenan yang menjual jasa pengiriman barang untuk ekspor dan impor. Ada namanya lagi MKL atau MKU ya, yaitu ekspedisi muatan kapal laut, ekspedisi muatan kapal udara. Yang kedelapan adalah PPJK ya, yaitu pengusaha pengurusan jasa kepabeanan. Yang kesembilan adalah warehouse atau gudang, yang kesepuluh adalah depot kontainer, yang kesebelas adalah TPK atau terminal peti kemas, yang kedua belas adalah PBM, yang ketiga belas adalah trucking company atau perusahaan truk gitu ya, sewa truk gitu, dan yang keempat belas adalah bank. Nah, masing-masing pihak ini akan saya jelaskan di sesi berikutnya ya teman-teman. Karena apa? Teman-teman harus tahu pihak-pihak yang terkait supaya nanti teman-teman itu nggak bingung untuk membaca alur gitu ya. Jadi di catatan saya itu seperti yang sudah saya sebutkan ada 14 pihak yang terkait ya. Nanti dalam pembahasannya, dalam prakteknya pasti teman-teman akan menemukan perusahaan-perusahaan lain yang ternyata terlibat gitu. Contoh perusahaan asuransi, contoh misalnya perusahaan fumigasi itu juga ada. Tapi, saya mengambil 14 poin ini karena 14 poin ini pokok, sementara yang lain, itu pasti juga akan ada kerjasama tapi dalam situasi dan kondisi tertentu karena adanya suatu permintaan. Itu ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya di pertemuan ketiga. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.